Display besar 1,52 inch dan watch face-nya ini banyak sampai 300 lebih pilihan watch face tersedia, semuanya gratis. Baterai kapasitasnya juga sampai 400 mAh, besar guys. Fitur Bluetooth call udah pasti tersedia. Harganya cuma 500 ribuan aja nih guys. Wih, nggak nyampe 600 ribu ya. Ya, ini dia Z-Blast Aeros 3. Smartwatch terbaru dari seri Z-Blast. Ya, ini sudah Aeros 3 ya. Yang Aeros 1 dan 2 kalau kalian belum pernah lihat, linknya saya taruh di deskripsi video. Langsung aja yang pertama kita tes untuk di fitur Bluetooth call-nya. Di sini ada lubang mic kecil dan juga ada lubang speaker di sebelah kirinya, 2 biji nih guys. Seperti ini kualitas speaker dari smartwatch Z-Blast Aeros 3. Tes 1 2 3. Tes, ini dia suara speaker dari smartwatch Z-Blast Aeros 3. Terima kasih. Untuk di bagian build quality-nya sendiri terbilang solid ya guys, walaupun ini keseluruhannya hampir dari plastik nih guys, PC. Sedangkan untuk di material bezelnya nih dari alloy. Yang terlihat ini cukup keren ya guys. Sebelah kirinya nih deket bezel ada logonya Z-Blast Aeros. Dan di bagian strapnya terbilang bagus juga, solid. Dia lentur tapi tidak lentur banget, jadi berasa mantap gitu ya dipegangnya juga. Strap ada 2 penyangga strap di sini, kemudian bakalnya dari logam warna hitam. Untuk pengaitnya atau quick release dia ada di sebelah kanan, jadi buka pasang ini cukup mudah ya. Ukuran strapnya sendiri kalau perkiraan saya 22 mm guys. Soalnya cukup lebar ya. Yap. Oh, ternyata lebih guys, 24 mm. Ya sekitar 24 mm lebih malahan. Bagian tombolnya sendiri tersedia 3 pilihan. Dia ada 1 crown dan 2 tombol ini terpisah ya. Di bagian crownnya nih keren, ada logonya Z-Blast Z. Dan tombol ini crownnya masih bisa diputar guys, seperti ini untuk bergulir. Dia punya di menu utama ya, dan juga kita bisa ganti-ganti watch face dengan scroll ke atas atau ke bawah. Ini mantap sih, scrollnya ketika diputar itu sangat kliki banget. Untuk tombol yang di bagian atasnya ini untuk meredupkan layar serta untuk mengaktifkannya. Lalu tombol yang di bagian bawah ini untuk masuk ke menu olahraga, seperti ini tampilannya. Menu olahraganya sendiri tersedia 100 lebih pilihan mode olahraga, dan kita geser ke kiri atau ke kanan ini tidak bisa untuk menampilkan Bluetooth music, tapi masih bisa di scroll seperti ini ya. Oke. Untuk display ukurannya ini cukup besar yang seperti tadi saya bilang di awal ya. Ukurannya 1,52 inch dengan resolusinya 360 x 360 pixel dengan 326 pixel per inch. Nah, untuk panelnya ini dia menggunakan IPS screen, belum AMOLED ya. Untuk layar IPS-nya sendiri menurut saya ini untuk hitamnya cukup oke sih. Walaupun memang berbeda lah ya pasti dengan AMOLED. Segini sih udah oke banget menurut saya IPS-nya. Watch face yang tersedia dari aplikasinya FitCloud Pro yang tertulis sampai 300 lebih pilihan watch face, ini mantap ya. Banyak banget guys. Tersedia analog dan digital, yang untuk di bagian atasnya ini masih kita bisa custom lagi dengan foto di galeri smartphone kita. Untuk sensitivitas layarnya sendiri udah cukup oke ya. Bagus, lancar, tetapi memang sih tidak terlalu smooth. Dengan layar yang cukup besar, tampilannya oke, watch face banyak, ya terbilang masih oke sih. Dia punya kelebihan ada di bagian tombol crown-nya ini bisa digulir ke atas dan ke bawah. Dan juga untuk view UI-nya ini tersedia ada beberapa pilihan dengan menekan double klik di tombol crown ini. Ada 2, 3, 4 ya, ada 4 pilihan tampilan view UI. Untuk daya tahan baterainya sendiri ini tertulis bisa sampai 2 mingguan atau 14 hari guys. Ini mantep sih menurut saya ya. Untuk kapasitas baterainya juga cukup besar, 400 mAh guys. Bluetooth version yang digunakan ini adalah 5.1. Langsung aja kita lihat yang pertama di mode fitur heart rate. Untuk heart rate dia berjalan secara dinamis. Saya suka banget dengan layar yang cukup besar ini, mengingatkan saya dengan T30 ya, mantap. Kemudian kita lihat lagi di bagian fitur BP atau blood pressure ya. Tampilan blood pressure-nya ini dia berjalan secara dinamis atau berubah-ubah ya. Ya agak lambat sih, sebentar doang. Kemudian ada blood oxygen atau BO, kita tunggu lagi. Yep. Di bagian blood oksigennya tampilannya dia juga berjalan secara dinamis atau berkelanjutan, dan kita perhatikan dia ini ya agak lambat ya untuk berubahnya dari 98 97 ini agak lambat. Kemudian di fitur-fitur lainnya seperti cuaca, ini perempuan untuk siklus menstruasi wanita ya seperti ini, dan kita harus hubungin ke aplikasinya. Di music Bluetooth dia ada pengaturan volume di bagian bawahnya ini, juga ada play pause next preview, cukup lengkap. Lalu ada breathe
pernafasan, stopwatch, timer, alarm pasti ada, kalender, kalkulator juga tersedia di sini. Mantap nih guys. Kemudian juga ada fine phone, kompas. Wih, kompas ada guys. Ini mesti digoyang-goyang dulu seperti biasa ya. Ya, tampilan kompasnya seperti ini guys. Mantap bener. Kalau layarnya gede mah enak ngeliatnya ya. Tuh, liatin. Bergerak dengan lancar. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu ada remote kamera atau remote shutter. Di pengaturan screen time off-nya, ini pengaturan layar ada 30 detik, lumayan lama. Ini sepertinya AOD loh guys. Ada digital dan analog. Saya coba yang digital ya. Seperti apa nih tampilannya. Kemudian ada pengaturan di sini seperti baterai, getaran dan dering, bahasa. Bahasa tersedia ini bahasa Indonesia di sini ya. Mantap. Ya, benar ada AOD-nya guys, always on display yang menyala seperti ini kalau digitalnya, dan saya tes untuk yang analognya. Analognya sendiri seperti ini tampilannya ya, jarum jam dan menit aja, cukup simple. Untuk ukuran diameternya ini 49 mm lah ya, kurang lebih nih seperti ini guys, 48 mm lebih. Kalau saya ukur dari crown-nya, ini cukup besar, 53 mm lebih guys. Tuh, dari look to look ini 55 mm lebih. Wow, cukup besar dan tebal nih guys. Tebalnya juga mantap kayaknya itu kan, 16 mm guys. Cocok buat kalian yang berlengan besar ya. Kalau saya pakai di lengan saya yang lingkar 16 cm, seperti ini tampilannya guys. Strapnya cukup lebar banget ya. Tadi saya udah ukur sekitar 24 mm ya, bukan 22 guys. Dan always on display-nya mantap. Ketika lengan diputar juga dia langsung menyala, dia punya watch face layar utamanya ya. Langsung dia kembali lagi ke AOD. Wih, ini sih oke banget sih menurut saya, walaupun dia IPS tapi menyediakan layar always on display-nya. Mantap. Cuma dia ada dua pilihan aja, digital dan analog. Kesimpulannya buat kamu yang ingin mencari smartwatch di harga 500 ribuan, layar besar, baterai besar, fitur cukup oke, build quality-nya solid, ya Z-Blaze RS 3 ini rekomend menurut saya guys. Mantap. Yang belum lihat seri Z-Blaze RS lainnya bisa cek di kolom deskripsi, ada yang pertama dan kedua. RS1, RS2 itu cukup kecil ya menurut saya, untuk diameternya. Ini RS3 benar-benar gede sih menurut. Mantap. Oh ya guys, dia ada 3 varian warna ya. Ini salah satunya yang saya dapat adalah warna hijau, dan ada warna hitam full black. Full black kayaknya udah biasa banget deh. Dan ada satu warna lagi, cek aja di kolom deskripsi link pembeliannya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari smartwatch Z-Blaze RS 3. Terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy and see you next my video.